Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita sekarang sedang menyaksikan betul-betul ya, yang namanya Rismon itu memang sedang menjadi bempernya para termul. Semenjak adanya Rismon itu, eskalasi kengawuran para termul itu semakin menjadi-jadi. Sudah tidak ada kepura-puraan, kemudian sudah tidak ada benteng, sudah tidak ada wajah manis. Yang kita lihat adalah serangan membabi buta. Ini adalah politik brutal yang sedang kita lihat sekarang itu. Belum menyebutkan ya, katanya kemarin Pak Ferry Amsari itu dilaporkan karena pihak termul kalah debat. Nah ini kan lucu ya. Jadi mereka itu tidak sadar, atau mungkin mereka sadar tapi ya itulah mereka, bahwa mereka itu sedang berada di sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, yang mana warga negara itu memiliki hak untuk berbicara dan lain sebagainya lah ya. Bukan berarti saya itu mengatakan bahwa sistem demokrasi itu sempurna secara keseluruhan, tidak ya, itu jangan salah paham. Cuman yang kita dapati saat ini, yang kita setuju di dalamnya berdasarkan undang-undang, yaitu negara demokrasi. Jadi seharusnya mereka itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah perkara yang di luar konstitusi, atau bisa kita sebut sebagai inkonstitusional. Sayangnya mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu apabila mereka tidak memiliki jaminan bahwa kelakuan mereka seperti itu akan diakomodir oleh penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian, yang mana pusatnya itu Polda Metro Jaya tuh dalam permasalahan kubangan brutalitas ini. Nah, kembali kepada perkataan saya tadi bahwa semakin nampak di hadapan mata kita bahwa si Rismon ini sedang menjadi talenan begitu ya. Dia sedang menjadi samsak pelindung bagi para termul, mempermasalahkan uang lah, kemudian mempermasalahkan Pak Yusuf Kalla lah yang kemarin sudah berbicara ya, kemudian diserang dari pihak yang lain mengenai Yusuf Kalla itu sudah melakukan penistaan agama dan sebagainya. Ini chaos. Sehingga tatkala kita membahas ini, yang itu tidak dibahas. Tatkala membahas itu, yang ini tidak dibahas. Ya itulah. Nah sekarang kita akan melihat dulu nih bagaimana perkataannya Dr. Tifa ya. Jadi sepertinya nih gaya mainnya Jokowi itu dengan banyaknya orang-orang berbicara ya akan semakin nampak jelas. Karena salah satu yang diusahakan untuk di restoratif justice kan itu adalah Dr. Tifa. Saya menjadi tidak bisa membayangkan ya apabila Dr. Tifa itu kemudian memang betul-betul menerima RJ dari Jokowi. Saya itu tidak habis pikir nanti bagaimana nih nasibnya Dr. Tifa dan fitnah macam apa yang akan dikeluarkan oleh para termul ya lewat Dr. Tifa ini. Waduh, ini akan sangat mengerikan. Nah, kita saksikan sekarang dulu. Ini kesal juga Dr. Tifa itu sama Rismon ya, padahal sudah lama berteman. Rismon ini memang lagi ngeselinnya itu. Kita saksikan saja langsung ya. Ternyata salah satu dari kami ternyata tidak berhak untuk menyandang gelar itu urusan hukumnya dia ya. Nah, Yamaguchi-nya, Yamaguchi si Rismon itu mulai lahir di tanggal 16 Juli 2025. Pada saat satu minggu setelah kami melakukan gelar perkara khusus yang pertama ya, di tanggal 9 Juli ya, 9 Juli 2025 ya, kami bertiga waktu itu menjadi ahli ya, dihadirkan pada gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA ke Mabes Polri ya, ke Barreskrim. Seminggu setelahnya saya mengajak dua teman saya, Mas Roy Suryo dan Rismon, untuk membuat buku kompilasi dari penelitian kami. Kemudian kami setujui, lalu kemudian di situ kami nyatakan kapan buku ini akan kita terbitkan, akan kita launching ya, tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hadiah bagi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, jadi pada 1 bulan itu kami melakukan kompilasi ya. Jadi bukan menulis tapi kami melakukan kompilasi ya. Pada tanggal 16 Juli 2025
kami bersepakat bahwa buku ini sebanyak 500 halaman, di mana saya menulis 200 halaman, Rismond menulis 200 halaman, dan Mas Roy menulis 100 halaman. Tapi dalam perjalanan 1 bulan, Rismond itu minta kepada saya untuk mendapatkan porsi yang lebih banyak. Karena katanya adalah dia mau mengungkapkan selengkap-lengkapnya terkait dengan hasil penelitian dia tentang ijazah Joko Widodo. Ya, maka saya legowo, ya, saya mengurangi hak saya sebanyak 50 halaman, ya, saya berikan kepada dia sehingga dia menjadi 250 halaman, dan Mas Roy juga merelakan hak dia untuk menulis 100 halaman. Jadi kronologinya seperti itu. Oke. Nah sebentar, ini apakah si Rismond berani untuk membantah pernyataannya Dr. Tifa ini atau tidak? Sampai saat ini belum ada pernyataan dari si Rismond. Itu jadi agak lengkap lah ya kisahnya tuh, bagaimana bisa menjadi porsi sekian dan sekian. Ternyata dalam perjalanan Rismond memaksa untuk dia memasukkan 480 halaman. Jadi ini ya bukunya ini Rismond segini nih. Tapi untuk diketahui bersama ya bahwa dia tidak menulis 480 halaman, karena 200 halaman itu adalah suplemen rumus-rumus yang seharusnya tidak ada di body dari buku. Kalau seorang penulis buku akan tahu bahwa semestinya rumus-rumus itu ya, itu semestinya ada di halaman akhir atau appendix. Jadi bukan menjadi bagian dari penulisan buku tersebut, gitu ya. Ini adalah klarifikasi saya. Kemudian jadi begini ya, ini yang menjadi masalah pada akhirnya. Memang harus kita akui berarti pada akhirnya bahwa buku Jokowi's White Paper ini kalau sekarang pada akhirnya saling bantah, dari awal begitu ya, ini sudah ada ketergesa-gesaan. Dalam pengertian bahwa oke lah, yang penting ini keluar dulu begitu. Saya tidak meragukan hasil analisa dari apa-apa yang ada di dalam buku ini, tetapi yang menjadi masalah adalah ketidakprofesionalan sedari awal. Ini harus kita akui, berarti ada di situ. Tapi ya apa masalahnya juga begitu ya kalau bagi kita, karena kita itu bukan editor buku dan isi buku itu yang terpenting, bukan layoutnya bagaimana, kemudian porsinya disimpan di mana. Tapi sekali lagi harus kita akui, ini kurang profesional. Halaman ini menjadi 700 halaman. Saya sebagai orang yang katakanlah mengorbankan diri saya untuk nanti akan melakukan proses pencetakan, dan tentu saja memakan biaya yang besar sekali. Ya, itu ya sudahlah. Kalau memang buku ini harus 700 halaman ya nggak apa-apa. Karena Rismond bersikeras semua halamannya dimasukkan. Oke. Nah, jadi buku yang semula 500 halaman menjadi 700 halaman. Sebentar, ini yang saya maksud ya. Kalau misalkan sedari awal Dr. Tifa itu sudah mengetahui bahwa bagian porsi Rismond ini harus ada di appendix, kenapa dimasukkan di situ dan disetujui. Tapi saya juga mentolerir hal itu dalam pengertian itu tidak mengubah esensi dari apa yang dituliskan. Itu kan hanya peletakan di mana adanya. Cuman pada akhirnya begini nih, ketidakprofesionalan dalam perkara apapun pada akhirnya itu bisa menjadi celah untuk dijadikan bahan kritik, dan kita sedang menyaksikan itu di hadapan mata kita ya, mau tidak mau. Makanya kalau misalkan ini memang permasalahannya hanya di situ, kan tinggal dikeluarkan saja milik Rismond, kemudian cetak sendiri milik siapa namanya Bu Dr. Tifa, kemudian cetak sendiri juga milik Roy Suryo, selesai, isinya tidak bermasalah kan. Tapi bukan berarti bahwa kemudian dia bisa mengklaim bahwa dia menulis yang terbanyak, bukan. Dia memaksa kita untuk memasukkan semua yang dia tulis di situ. Bahkan saya pun harus mengorbankan sebagian dari beberapa bab saya untuk tidak tercantum di dalam buku ini. Supaya apa? Supaya buku ini bisa dicetak dan kemudian bisa disebarkan ya, bisa disebarkan kepada khalayak dan mampu mereka jangkau. Nah, dengan tanggal itu ya 18 Agustus tuh. Pada tanggal 17 Agustus 2025 di mana kami itu sudah bersepakat untuk melakukan pre-launching di Jogja, di UC ya, di sebuah kafe di Gajah Mada University yang menjadi polemik pada saat itu ya. Karena apa? Karena kita kemudian dimatikan lampunya. Masih ingat ya peristiwa itu di mana kami bertiga itu di situ ya. Tidak benar bahwa Rismond menyatakan dia menjadi babunya Roy Suryo, dia yang mengedit dan sebagainya. Itu tidak benar. Saya ini buku dummy ya, ini buku dummy, buku yang kami cetak, yang saya cetak ya, saya cetak dengan setengah mati ya. Buku 700 halaman ini kalau dicetak satu buku
itu harus mengeluarkan uang 800.000. Nah, kalau dicetak secara massal baru harganya bisa ditekan. Tapi tidak seperti yang disampaikan oleh Rismond. Rismond tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mencetak buku. Siapa yang mengeluarkan uang? Orangnya. Bersama dengan beberapa orang PO. Bukan ribuan orang PO, salah besar. Beberapa orang PO. Oke, coba lihat. Ini sudah ada permasalahan di sini ya. Jadi yang dikatakan oleh Rismond itu dibantah oleh Dr. Tifa. Nah, pada akhirnya kan kalau dua orang perkataannya berbantah seperti ini, kita kan menentukan sikap ya, kemana sikap kita pada akhirnya. Ya jelas lah kalau saya pakai Dr. Tifa, jelas ya Dr. Tifa dalam pengertian ya si Rismond itu kan sekarang jadi begitu ya, menyedihkan. Kasihan. Masa saya begitu jadi percaya sama Rismond setelah kelakuan yang seperti itu. Dan ada sedikit uang dari investor. Dan itu juga kewajiban saya secara pribadi untuk mengembalikan uang investor itu. Sebagian besar adalah uang saya. Baik, nah nanti kan ada pertanyaan lagi, siapa investornya? Sebetulnya tidak penting karena jelas para termul pun memiliki investor. Ada tuh videonya di mana bukan investor kalau mereka itu bahasanya apa ya? Donatur mungkin ya. Tapi mereka menyebutkan itu beberapa kali dalam pengertian donatur tetap. Ya, entah itu donor atau investor, cuman kan sama sajalah di belakangnya itu ada pendanaan begitu. Nah ini bisa dibuka bisa tidak. Mereka para termul itu mengungkapkan namanya diomongin itu ada di channelnya Agri Fanani kalau nggak salah waktu mereka itu mau datang ke Solo. Apakah saya mau permasalahkan itu? Tidak, karena memang masing-masing memiliki kepentingan dan membantu dengan cara apapun. Begitu. Siapa ini di belakangnya? Kalau saya tidak mempermasalahkan siapa ya bodo amat. Mau Yusuf Kala sekalipun begitu, it's okay, gak ada permasalahan. Karena itu bukan permasalahan intinya. Saya ini orang biasa, bukan orang yang banyak duit. Jadi tidak mungkin saya bisa mencetak 10.000 buku seperti yang diklaim oleh Rismond. Uang dari mana? Ratusan juta uang dari mana? Tidak. Faktanya, ternyata pada tanggal 17 Agustus 2025, Rismond mencetak bagian dari apa yang dia tulis. Ini 17 Agustus 2025. Rismond pada saat besok paginya itu kami melakukan pre-launching terhadap buku Jokowi's White Paper. Ternyata tanpa sepengetahuan kami dan tanpa izin kami, dia melakukan launching buku yang dia tulis 480 halaman dalam bentuk e-book. Kenapa dia tidak mencetak buku? Karena memang perlu uang besar untuk bisa mencetak buku. Satu ya, persoalan besar pada pencetakan buku adalah uang untuk mencetak buku, bukan keuntungan dari buku itu. Yang perlu kita lakukan ya, ini ada beberapa penulis buku yang terkait dengan buku Jokowi dan terkait dengan ijazah. Ada Bang Rizal Fadila, terhenti juga karena memang butuh uang besar untuk mencetak buku. Bang Bonatua Silalahi juga barusan merilis buku, mampunya bisa merilis buku e-book. Kenapa? Karena mencetak buku fisik ini biayanya sangat besar. Ya, itu dan saya kira ya penerbit juga tidak akan mau mengeluarkan uang sebesar itu karena memang tidak sellable. Yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini hanyalah sebuah bukti bahwa mereka itu mengatakan ijazah Jokowi palsu. Itu bukan hoax, itu bukan membawa suatu kabar, tetapi membawa suatu analisa. Nah inilah analisanya, yang mana analisanya ini berusaha oleh mereka itu untuk disampaikan kepada khalayak dengan cara mencetak buku. Nah sekarang ini kan bukan buku yang bisa bertahan secara tema begitu ya 10-20 tahun ke depan, kan nggak ada juga. Kemudian orang yang tidak memiliki interest terhadap permasalahan ini siapa juga yang mau beli begitu. Memang tidak profitable. Ini bukan buku yang banyak peminatnya. Jadi betul kata Dr. Tifa, kalau misalkan Rismond itu pada akhirnya mempermasalahkan royalti dari buku itu. Ini permasalahannya bukan pada royalti, betul, tetapi pada mengembalikan misalkan diantaranya uang-uang yang salah satunya tadi dipakai dari uang pribadi, kemudian dari investor. Itu yang menjadi sumber permasalahannya sebetulnya, bukan kemana duitnya kok untungnya tidak dibagi-bagi. Itu sudah lain lagi, dan itu salah satu celah yang dipakai oleh Rismond ya. Belum lagi risikonya. Gara-gara dia kemudian malah menyebarkan PDF-nya, maka kemudian sampai dengan hari ini buku di gudang kami, buku Jokowi's White Paper ini masih ada ribuan. Tuh. Ini yang mau dituntut sama Rismond. Kalau dia mau uang, bantu, silakan jual.
ribuan ini. Itu yang saya maksud kan. Siapa juga yang mau beli begitu. Saya juga ada di belakang, saya nggak mau baca, malas bacanya. Bukan apa-apa, karena memang pengetahuan apa yang saya dapatkan. Cuman kalau kamu memang mau mengetahui analisa mereka bertiga yang Rismond itu masuk di dalamnya, itu ada, silahkan begitu. Ini kalau kamu mau tahu kan, ini perjuangan. Kok malah jadi ada Bohir di belakangnya, lucu. Silakan, kalau dia mau uang, silakan. Kan itu, jangan apa-apa minta uang. Dan supaya diketahui ya, dari kita bersepakat 3 orang royalti, hanya Rismond yang menerima uang royalti. Saya sama Mas Roy sama sekali belum menerima uang royalti. Berapa persen uang royalti yang secara lazim diterima oleh penulis buku? Kalau kita menjual buku kita di Gramedia berapa? 10%. Kalau kita mau menjual buku di mana 10%. Dan 10% itu hak kita. Tapi bahkan ketika buku belum selesai dijual, Rismond sudah minta haknya loh. Jadi nggak benar. Kalau buku ribuan seperti yang dia sampaikan, kemudian dia minta dibagi atau tidak ada transparansi. Baik, jangan-jangan tadi minta jatah lebih untuk dimasukkan ke dalam bukunya itu supaya dia mendapatkan oplah lebih ya. Jangan-jangan tuh, seuzon lah saya itu mah ya. Sekarang pertanyaan saya, kemana dia waktu saya pontang-panting mencari uang untuk mencetak buku? Kemana dia? Setelah buku itu tercetak, kemana dia membantu saya untuk menjual buku? Kemana dia? Nggak ada kontribusi sama sekali dia dalam mengapa di ujung dia minta pembagian buku. Pembagian buku itu dimulai dari proses pencetakan buku. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Baik, ini kan bagi saya menguatkan saja ya apa-apa yang sudah diduga sebelumnya. Pernyataannya Dr. Tifa itu. Ya gimana omongan-omongan seperti ini ya, penjelasan yang runut, yang make sense, yang memang sebagaimana adanya diberikan ke termul, ya mereka bisa ngerti apa begitu. Susah. Kemudian buat kita juga karena memang perkalanya sebelum Dr. Tifa bicara juga sudah jelas begitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ya, oh ini membahas ini nggak ada manfaatnya. Memang kita itu terlalu cerdas untuk mengambil manfaat dari perkataan Dr. Tifa yang terlalu jelas seperti ini. Memang iya. Ya apa manfaatnya begitu. Cuman kan inilah namanya perjuangan setitik-setitik, satu tetes begitu ya. Yang mana nanti mudah-mudahan akan terakumulasi menjadi sebuah sebuah gerakan besar begitu. Nah, itu yang dimulainya dari akumulasi yang kecil-kecil. Kalau itu secara organik saya rasa bisa lah ya ke depannya itu. Jadi Anda yang menonton itu kan sebetulnya hanya mendengarkan apa yang sudah Anda duga, dan kebetulan dugaan Anda itu sama dengan yang dikatakan oleh Dr. Tifa, dalam pengertian ini perkara jelas untuk kita begitu. Cuman ya sekali lagi ini masalah perjuangan. Masalah perjuangan itu bukan masalah penjelasan perkara yang sudah jelas begitu ya. Kalau kita katakan tahsilul hasil, bukan di sana. Ini memang melawan mereka yang tidak pernah lelah untuk katakanlah menghancurkan negara kita. Meskipun memang misalkan mereka itu tidak meniat untuk menghancurkan, tapi keadaan yang senyatanya begitu, yang mereka serang adalah dasar-dasar bernegara. 1, 2, ini dulu. Dengan adanya tadi ada klaster dari penulisan Rismond, Ya. apakah nanti Ibu akan merencanakan untuk menerbitkan ulang dalam versi yang bersama Roy Suryo Aceh, jadi minus dari Rismond? Karena nanti kalau misalkan diterbitkan ulang, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Apakah seperti itu? Ya, jadi begini ya. Kalau seseorang penulis buku menyatakan kemudian bahwa apa yang dia tulis itu keliru, itu caranya tidak dengan menarik buku ini, tetapi melakukan revisi. Dengan cara apa? Dia bikin buku lagi, silakan. Itu hak dia. Dia mau merevisi apa yang dia tulis, tapi ini justru menunjukkan bahwa Rismond memang bukan seorang ilmuwan. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan mengaku bahwa ratusan halaman karyanya itu salah? Ilmuwan macam apa itu? Nah itu kan sama dengan analisa kita. Anda juga sudah menganalisanya ke sana begitu. Kalau dia memang seorang ilmuwan, kemudian bekerja sesuai dengan metode saintifik yang ada, kemudian dia itu mau merevisi apa yang mau dia tuliskan, caranya bukan dengan membredel yang sudah ada, karena pada akhirnya kesimpulan itu akan
pasrahkan kepada pembaca. Kan selaras apa yang kita pikirkan begitu ya dengan apa yang dikatakan Dokter Tifa. Ya, apa manfaatnya kemudian mendengarkan ini? Yaitu untuk pengetahuan kita. Memang sudah jelas beginilah keadaannya. Cuman sekali lagi, ya perjuangan namanya ya. Meramaikan dunia yang sudah ramai dengan para termul ini. Saya dengan 200 halaman saya meyakini apa yang saya tulis benar. Kan begitu. Masa ada seorang ilmuwan menulis buku, semua bukunya dari halaman 1 sampai halaman 180 salah, ya kan? Seperti itu. Lalu rencana seperti itu belum terpikirkan oleh kami, tapi yang jelas ya, pada waktu kami itu diperiksa, lalu kemudian kami punya ahli ya, ahli yang memiliki ilmu digital forensik ya, itu Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi. Keduanya menyatakan bahwa apa yang ditulis Rismon itu benar, valid. Jadi kan aneh banget ya seorang Rismon ini kan, dimana dia menulis karya yang baik ya, kemudian karya yang baik itu divalidasi oleh 2 orang ilmuwan yang gak kaleng-kaleng, ilmuwan kelas dunia, Profesor Tono Saksono dan Dr. Ridho Rahmadi, lalu kemudian dia menyatakan bahwa karya dia salah. Kan aneh sekali ya. Orang itu aneh. Gitu ya, kita bisa tertawa saja, aneh, kita galeng-galeng kepala. Cuman para termul ini ya, mereka itu nggak masuk begitu. Jadi nalar-nalar analitik seperti ini bagi para termul itu nggak masuk. Mereka itu sepertinya orang yang tidak suka berpikir begitu ya, mendengarkan permasalahan, kemudian memikirkan permasalahan. Mereka tuh nggak suka. Sukanya para termul itu kayak apa ya? Kayak cheerleader begitu. Sedangnya tuh ya gitu-gitu aja bikin ramai perkara. Insyaallah. Itu uangnya itu berasal dari kantong Bu Dokter sendiri. Salah satu ya, sebagian besar. Iya. Nah, apakah itu termasuk dengan biaya penelitian untuk pembuatan buku itu, Bu? Kalau biaya penelitian kami mengeluarkan dana masing-masing. Mas Roy dengan penelitian telematikanya mengeluarkan dana dia sendiri. Saya dengan penelitian neuropolitika saya mengeluarkan dana sendiri. Dan supaya diketahui pada khalayak ya, saya ini salah satu pekerjaan saya adalah menulis buku. Saya menulis buku dari sejak tahun 2017 ya. Buku pertama saya Body Revolution, kemudian buku saya yang kedua buku Nutrisi Surgawi ya. Buku saya yang ketiga adalah buku Pandemi ya. Ya, buku keempat saya adalah buku Jokowi White Paper ini. Ya, ini semua dicetak dengan dana sendiri. Ya, dan inilah cara seorang pejuang untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat. Sebagian biaya buku ini keuntungannya dipakai untuk perjuangan, dipakai untuk melakukan penelitian, ya, dipakai untuk melakukan penelitian berikutnya. Sebentar, ini Dokter Tifa juga membuka satu tabir ya, mirisnya penulis di Indonesia. Itu tanyalah sama penulis, bisa nggak kamu itu hidup menjadi penulis begitu di Indonesia? Nggak bisa, susah. Ya kecuali kalau memang misalkan, ya kalau kita berbicara secara umum lah ya, nggak bisa hidup sebagai penulis di Indonesia itu. Ya begini adanya. Lah banyak problemnya lah ya, tidak usah disebutkan di sini lah. Cuman kita itu bangsa yang illiterate, ya tidak terlalu banyak literasi. Makanya kalau orang-orang seperti termul itu menjamur, Jokowi itu dengan mudah membelokkan mereka gitu ya, orang yang illiterate seperti itu. Ya, pada akhirnya wajar. Ya, jadi apakah ini sebuah pukulan bagi sebuah bangsa yang literasinya kurang? Saya kira salah satunya itu. Itulah seorang pejuang. Kalau seseorang menulis buku lalu mana untungnya itu namanya pecundang, bukan pejuang. Kalau saya uang kalau memang ada, ini belum ada, uangnya masih dalam bentuk ribuan buku ini loh. Uangnya masih ya. Kalau nanti uang buku ini bisa menjadi uang, ribuan buku ini bisa menjadi uang, apa yang dilakukan? Untuk berjuang. Untuk melakukan penelitian lagi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu cara pejuang menjalankan kehidupannya. Biaya penelitian. Sebentar, kalau pejuang termul, saya kira berbanding terbalik ya. Masa saya mau mengatakan DP duluan, nggak enak. Rasa tidak ada dari Bu Dokter maupun Mas Roy, tapi berasal dari dia sendiri, gimana? Biaya penelitiannya dia yang kemudian salah itu. Iya kan
Kan gini, ini buku Jokowi White Paper itu ditulis oleh 3 peneliti. Kocak dokter. 2 peneliti asli, bergelar asli. 1 peneliti kita masih meragukan gelarnya. Lalu kemudian kami bertiga melakukan penelitian dengan ilmu kami masing-masing, dengan uang kami masing-masing untuk melakukan penelitian. Kami nggak ada bohir. Saya terutama tuh nggak ada bohir. Bohirnya ini rakyat yang membeli buku-buku saya, ini bohir. Bohir kami itu rakyat yang membeli buku-buku saya untuk berjuang. Lalu kemudian Rismond menyatakan bahwa penelitiannya menggunakan uang dia sendiri, ya silakan. Ya silakan. Saya pun menulis penelitian saya juga menggunakan uang saya sendiri. Demikian juga dengan Mas Roy Suryo, gitu loh. Ya. Aduh. Satu terakhir ya. Sejauh ini kan setelah mengajukan RC, saudara RHS ini kan terus menyerang dalam tanda kutip baik Dr. Tifa maupun Pak Roy Suryo ya. Kalau Pak Roy Suryo berkaitan dengan halaman buku yang tidak sesuai kata Rismond, kemudian Dr. Tifa soal transparansi buku ini. Apakah nantinya ketika ini terus dilanjutkan akan ada langkah hukum dari Dr. Tifa dan Pak Roy terkait dengan serangan-serangan dari saudara RHS ini, dokter? Yang pertama tentu saja yang perlu dipikirkan oleh Rismond ya, itu adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan gelar dia tulis di KTP ini loh. Ini dulu, jangan sibuk untuk menyerang sana menyerang sini. Ini berat sekali, ini pertanggungjawaban, pidana 10 tahun dengan denda 1 miliar ini, menggunakan gelar untuk menipu rakyat, untuk menipu orang, apalagi dipakai ini gelarnya. Ini dulu Rismond, ini dulu kamu pertanggungjawabkan. Saya tentunya ingin gelarmu ini asli. Saya Dr. Tifa sangat ingin gelarmu ini asli. Saya tidak akan bertepuk tangan sorak-sorak ketika ternyata gelarmu palsu, enggak. Sedih saya, sedih. Karena kamu itu orang yang punya ilmu baik. Tapi apa artinya orang yang punya ilmu baik, tapi dia dengan kesadaran dia melakukan penipuan terhadap 280 juta rakyat Indonesia. Gak ada artinya. Ya, itu yang nah, itu apa bicarakan sama si Bang Bill lah ya. Itu gimana sih? Jadi Rismond ini gimana ya bagusnya itu? Mereka yang mulai, mereka yang mengakhiri. Sekarang tatkala kita itu mau mempermasalahkan masalah ini, dibilangnya tidak memiliki legal standing. Makanya begini, tatkala perkara itu, ini kata Imam Ghazali ya, yang namanya umat itu harus, karena mereka itu sering berselisih, maka harus ada fariq, harus ada yang membedakan mana yang benar mana yang salah. Nah, yang membedakan yang benar yang salah ini adalah tugasnya negara, katakanlah demikian ya, sultan tuh. Cuma negara ini dia harus memiliki instrumen di luar negara supaya keputusan negara ini tidak subjektif. Maka disitulah harus ada fikih kalau kata Imam Ghazali. Kalau di kita harus ada undang-undang. Nah, jadi undang-undang ini dia menjadi patokan bagi para penegak hukum untuk menertibkan masyarakat. Itu adalah jenis idealnya. Maka apabila masyarakat itu dia meskipun chaos begitu ya, berantem satu dengan yang lain, tetapi dia memiliki pemimpin yang dia itu memiliki integritas dan berkomitmen untuk menjalankan hukum, maka ini akan aman begitu. Lah sekarang ya yang jadi penjahatnya itu sultan atau mantan sultan, kemudian ada aturan nggak dipakai, terus gimana kita ini mau jadi negara rimba? Aduh, ya liur saya mah pusing. Tapi ya saya lagi namanya juga perjuangan ya, mudah-mudahan gak bosan-bosan. Demikian mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.